apa kabar? Kami telah merangkum berita yang menarik dan akan kami sampaikan dalam redaksi Retro Siang bersama saya, Abidah Ardelia Kendrawibowo. Sabtu ini kami akan mengajak Anda untuk berwisata ke Purwokerto yang selalu memiliki banyak tempat wisata yang unik dan bersejarah. Wayang merupakan salah satu kesenian utama masyarakat Jawa yang telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO dan PBB. Rekan kami, Kuku Agung Tripamuji, akan mengajak kita untuk berwisata di Museum Wayang Banyumas. Seperti apa keseruannya? Yuk kita saksikan bersama. Baik, terima kasih Abeda Ardelia. Kembali lagi bersama saya Kukuh di redaksi Retro Siang melaporkan bahwa di sini saya tepat berada di depan Museum Wayang Banyumasan. Nah, Museum Wayang Banyumas terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 1 Kabupaten Banyumas. Museum ini terletak tepat di belakang alun-alun Kabupaten Banyumas. Biaya masuk ke dalam Museum Wayang Banyumas sangatlah terjangkau, yakni hanya dibanderol dengan harga Rp1.000 per orangnya saja. Nah, setelah kita mendapatkan tiket, yuk ikuti langsung keseruan saya untuk melihat-lihat isi yang ada di dalam Museum Wayang Banyumas. Museum Wayang Banyumasan didirikan pada tanggal 31 Desember 1983. Nah, pada museum ini terdapat koleksi wayang yang hanya ada dalam tokoh Gagrak Banyumasan. Terutama sekali adalah tokoh Bawor, yang tokoh tersebut merupakan salah satu tokoh wayang dari Gagrak Banyumasan. Nah, selain daripada koleksi wayang, di sini juga terdapat koleksi benda-benda purbakala. Benda-benda purbakala tersebut adalah benda yang ditemukan di sekitar area wilayah Banyumasan. Wayang Gagrak Banyumasan merupakan tipe wayang khas yang hanya mengambil sebagian elemen dari wayang di daerah Jawa lainnya, seperti wayang Yogyakarta, wayang Kedu, dan wayang Surakarta. Menyesuaikan dengan karakter masyarakat Banyumas yang sangat mengagungkan keterbukaan dan kebebasan, wayang Gagrak Banyumasan memiliki nilai humor yang tinggi dan juga memiliki upaya untuk menertawakan wayang baku yang penuh dengan aturan. Nah, jadi sekarang saya sudah berada dengan salah satu petugas dari Museum Wayang Banyumas dengan Bapak siapa? Gilang. Dengan Bapak Gilang ya. Jadi di sini saya akan menanyai seputar beberapa hal terkait dengan Museum Wayang Banyumas. Nah, pertanyaan pertama itu kira-kira berapa banyak wisatawan yang datang setiap harinya, Pak? Setiap harinya itu tidak pasti ya, tergantung itu karena di sini tuh Museum Wayang itu kan segmennya itu wisata edukasi. Jadi mayoritas yang datang ke sini ya pelajar. Jadi kalau pelajar efektifnya itu hari-hari belajar lah ya. Tapi kalau musim kayak puasa ya, lebaran, terus liburan itu tidak ramai lah, tidak terlalu ramai. Ya kalau di rata-rata kalau pas efektif hari belajar itu ya sehari bisa 150-an lah. Jadi pengunjung yang paling ramai itu kategori pelajar ya? Iya, karena memang kita segmennya wisata edukasi. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah benda-benda purbakala yang ada di museum ini itu dapatnya dari mana, Pak? Kalau benda atau koleksi yang ada di Museum Wayang ini itu mayoritas hibah. Ya, hibah itu pemberian. Pemberian Ya,
pemberian atau hibah dari pengampu ya, pengampu yang terdahulu maupun dari budayawan atau seniman yang ingin melestarikan ya, supaya generasi berikutnya itu bisa tahu. Biasanya itu sekitar Banyumas atau Ya, sekitar Banyumas, karena kita memang konsepnya itu kan museum wayang Banyumas. Oh, iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah perawatan khusus apa yang diberikan untuk merawat wayang-wayang atau koleksi yang ada di museum ini, Pak? Perawatan khusus itu nggak ada sih ya, cuman ya yang penting itu kan rutin ya, rutin untuk wayang itu ya cukup dikuas supaya debu-debunya hilang, kemudian di angin-anginkan saja ya, dicantolin kayak gitu. Ya. Pertanyaan terakhir, adakah pesan yang bisa membuat anak-anak muda itu datang ke tempat ini, Pak? Ya, jadi pesan ya buat anak-anak muda ya, khususnya yang katanya generasi milenial dan generasi Gen Z ya, itu museum, kalau namanya budaya itu memang harus dilestarikan. Karena apa? Karena kita hidup tanpa budaya ya itu kurang marem lah istilahnya kalau dalam bahasa Jawa, nanti hilang dari akarnya ya, jati dirinya, bahwa kita itu sebenarnya itu khususnya orang Indonesia itu terkenal di luar negeri itu kan karena budayanya ya, attitude-nya, sopan santunnya, ramah tamahnya, seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak. Dengan Pak Gilang, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut nanti untuk beraktivitas kembali ya. Oke, ya, terima kasih. Oke, jadi itu wawancara seputar terkait dengan Museum Wayang Banyumas tadi sudah disampaikan oleh Pak Gilang selaku penjaga dari museum ini. Oke, selanjutnya kita akan berkeliling melihat koleksi-koleksi wayang ataupun koleksi benda pendukung untuk pagelaran wayang kulit. Selain daripada itu, koleksi museum tidak hanya berupa jenis wayang yang mencerminkan lintas sejarah saja, melainkan juga sejumlah alat bantu pertunjukan wayang seperti belencong sebagai alat tata cahaya, gamelan sebagai alat musik wayang baku, calung sebagai alat musik gagrag Banyumasan, hingga pakeliran atau layar. Koleksi museum wayang Banyumas antara lain wayang gagrag Banyumasan tempo dulu dan sekarang, gagrag Yogyakarta, wayang kerucil, wayang prajuritan, wayang kidang kencana, wayang golek purwa, wayang golek menak, wayang suluh, wayang beber, wayang kulit purwa, wayang suluh, wayang golek purwo, wayang golek menak, wayang beber, gamelan selendro, calung atau angklung, kaligrafi huruf Jawa, wayang suket atau Adam Ma'rifat, Banyumas tempo dulu, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat benda tosan aji, buku perpustakaan, dan arkeologi yang memamerkan sejumlah peninggalan peralatan dari bahan baku batu dan kayu. Museum Wayang Banyumas merupakan salah satu objek wisata, edukasi, dan sejarah yang wajib dikunjungi. Museum ini juga sangat cocok dikunjungi anak-anak agar tertanam cinta budaya lokal sejak dini. Oke, nah di sini jadi di bagian luar daripada Museum Wayang Banyumasan itu terdapat 4 kereta kencana ya. Salah satunya itu berwarna hitam dan memiliki logo Banyumas. Saya juga akan membacakan berdasarkan suatu artikel bahwa kereta kencana merupakan kendaraan spesial yang digunakan pada zaman dahulu hingga saat ini masih dioperasikan oleh kalangan tertentu atau seseorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan seperti bangsawan, raja, ratu, wali, dan sultan.
kegunaan kereta kencana berbeda dengan kendaraan biasa pada umumnya. Kereta ini dapat digunakan untuk acara khusus, yaitu acara penting dalam sebuah kekuasaan di daerah tersebut. Nah, makanya di sini terdapat satu kereta kencana yang memiliki logo Banyumas, ya, berwarna hitam. Mungkin ini zaman dulu digunakan oleh Bupati Banyumas untuk menghadiri acara-acara tertentu. Nah, di sini untuk 3 kereta kencana lainnya berada di belakang, memiliki warna yang sedikit mencolok, berbeda dengan kereta kencana yang memiliki logo Banyumas berwarna hitam. 3 kereta kencana lainnya memiliki warna yang mencolok seperti warna kuning dan warna merah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Kukuh, Redaksi Retro Siang mengabarkan.